Okay, let's go. Hai minasan konnichiwa, apa kabar semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Guys, inilah seperti yang kita duga, tuduhan TMJ ini, si Sultannya Malaides ini terhadap Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo. Ini sangat ngelantur. Rupanya yang ngelaporin ke FIFA itu adalah orang Vietnam dan Singapura. Tanpa kita ketahui, orang Vietnam itu, ini nama cewek ini, Tai Mai Dung Nguyen, itu di Komisi Disiplin FIFA. Oke, cewek ini berada di Komisi Disiplin FIFA. Yang kedua ini, yaitu Abdul Salim Ahmad Ibrahim. Dia juga berada di Komisi Disiplin FIFA. Jadi, tuduhan si TMJ ini yang sangat tidak dewasa, kekanak-kanakan, ini menurut saya kalau Pak Erick nggak senang hati beliau atau Pak Prabowo, karena dia sempat ngomong, who's in New York? Ya, siapa di New York? Yang ada di New York orang Indonesia waktu itu ya Pak Prabowo dengan Pak Erick ya. Nah, ini kasus ini bukan main-main. Dia menuduh orang tanpa mikir-mikir dan ini pencemaran nama baik, bisa dibawa ke ranah hukum ya. Ini di beberapa sumber media kita dapatkan. Ini yang akan kita bahas malam ini. Onde pipa jan ba itu bana, si kuning mana kini, aco manipu dan maling. Onde pipa jan ba itu bana, si kuning mana kini, aco manipu dan maling. Seperti biasa kita membahas potensi TMJ, si Sultan ini, si Sultannya Malaides ini bisa dituntut dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Karena ternyata yang melaporkan Malaysia itu bukan Indonesia, Vietnam berdasarkan sumber media Vietnam dan malah Singapura ikut. Tanpa kita ketahui dengan jelas sebelumnya rupanya ada seorang Vietnam di Komisi Disiplin FIFA. Seperti yang sudah saya kasih tunjuk tadi namanya, dan ada juga seorang Komisi Disiplin dari Malaysia. Yang dari Malaysia ini Datuk Abdul Salim kalau nggak salah ini ya. Abdul Salim. Yang dari cewek Malaysia tadi ya Abdul Salim Ahmad Ibrahim. Yang dari Singapura, beliau juga di Komisi Disiplin. Yang dari Vietnam ini, Tai Mai Dung Nguyen. Mungkin mudah-mudahan saya nggak salah mengeja namanya. Cewek yang di Komisi Disiplin FIFA. Yang akan saya bahas kali ini, keteledoran dan kecerobohan TMJ, ya, alias si Sultan Malaides ini menuduh Pak Erick dan bisa juga dengan Pak Prabowo karena waktu dia membuat statement mereka disabotase oleh Indonesia, dia ngomong who's in New York. Ya, kebetulan waktu itu di New York, siapa yang di New York? Yaitu Pak Presiden Indonesia dan mungkin Pak Erick Thohir di sana. Kalau untuk Pak Erick Thohir tuduhan ini sudah 100% karena dia setelah dia membuat di IG story-nya itu langsung menampilkan gambar Pak Erick dengan petinggi FIFA yang setelah kita bahas kemarin. Ini jelas menurut saya tuduhan palsu yang mencemarkan nama baik suatu instansi yaitu PSSI dan negara Indonesia. Ya. Who's in New York? Jadi reaksi dari TMJ ini, si Sultan Johor ini,
menurut saya sangat kekanak-kanakan sekali. Seperti anak manja yang mainannya diganggu. Begitu. Tahu-tahu mainannya goyah, agak rusak. Tapi nggak tahu siapa yang ganggu. Dia main tuduh aja. Main tuduh yaitu orang yang paling dia benci. Itu jelas sekali. Ya. Naruh foto Pak Erick Thohir di sana. Pak Erick Thohir banyak urusan, nggak sekedar itu. Dia menilai orang dipikirnya sama dengan kebanyakan orang Malaysia. Ya, Indonesia itu cuma memperingatkan. Coba lihat mocking orang Malaysia tuh di media sosial. Dia ngomong, wah kita sudah approve lewat Indonesia dulu, baru approve. Begitu mereka ngenyek, begitu mereka benci terhadap Indonesia. Ya, dan masalah TMJ ini dia seorang sultan. Mungkin di Malaysia dia ini seperti dewa. Saya heran sampai sekarang mindset Indonesia, orang Indonesia dan Malaysia itu beda. Ya. Separah-parahnya Malaysia itu mana ada yang demonstrasi menuntut raja-raja mereka, memaki-maki raja mereka. Itu beda dengan Indonesia. Kalau pimpinan udah salah, presiden pun dimaki. Nggak ada orang takut. Karena negara demokrasi, mentalitas orang Indonesia dengan orang Malaysia berbeda. Nah, TMJ ini dia pikir Indonesia itu di bawah kerajaan kekuasaan dia, bisa ngomong seenak udel dia tanpa konsekuensi. Kalau di Malaysia orang takut karena hamba patik semua. Ini orang Malaysia ini mengingatkan saya cerita zaman dahulu kerajaan Majapahit. Kayaknya model begitu ya. Salah nggak salah kalau raja itu sudah bertitah, walaupun dia salah, dia orang harus sungkem. Hamba tuanku. Begitu. Salah pun rajanya, kalau dia ngomong kamu melawan kerajaan, pancung. Mereka masih hidup di zaman begitu loh. Sementara orang Indonesia itu bebas ngomong. Orang demokrasi, orang betul-betul merdeka. Dia pikir dia bikin statement. Kalau dia bikin statement gitu, dia tuduh orang ini Malaysia, mereka orang diam. Karena takut raja, sistem mental patik. Jangan Indonesia yang dia obo-obo ini presiden dengan apa? Who's in New York? Siapa yang ada di New York? Ya waktu itu Pak Presiden Prabowo. Ya. Sempat ada isu ngomong Pak Erick, ngapain dia ngurus Malaysia? Nggak ada sangkut pautnya Malaydes ini dengan Indonesia, dengan pool Latin naik. Kami orang Indonesia sudah tahu kalian itu curang. Tapi ngapain kami melapor? Yang diuntungkan dalam kasus ini Vietnam. Wajar Vietnam melapor. Actually it doesn't matter. It doesn't matter who report it. Memang nggak masalah siapa mau lapor, itu yang jelas kalian nipu. Ketidakadilan. Ya, betul kata-kata Pak Prabowo di New York waktu itu. Kalau mau tahu TMJ ini apa kerja Pak Prabowo di New York, dia pidato yang mengubah dunia. Ya, pidato yang disalut di upload ribuan sampai orang Amerika, orang dunia itu menonton ulang, mana yang nggak nonton. Apa yang dia katakan? Might can't be right, right must be right. Nah, ini terjadi dengan TMJ ini. Jangan dipikir dia punya kekuasaan, dia bisa membenarkan kesalahan. Nggak bisa. Cocok ini. Kata-kata Pak Prabowo itu saya pakai ke TMJ ini. Jelas, kenapa? Karena saya menuding TMJ ini. Kenapa? Hamidin itu pernah bikin statement, kita tahu semua. Orang kalau yang nengok sosial media, dia ngomong, Malaysia nggak bisa meniru Indonesia. Karena Indonesia itu punya banyak campuran dan historinya migrasi zaman dulu di Belanda. Sementara Malaysia enggak. Tahu-tahu Malaysia, padahal TMJ ini udah belajar ngomong ke Erick Thohir dulu, dia belajar gimana sistem. Mungkin Erick Thohir ngomong begini, pemain kami, keturunan ini, kami bikin silsilahnya begini. Oh, dia langsung punya ide, wah bisa ini. Tahu-tahu datang pemain Latin 7 orang yang berapa jam belum main dinaturalisasi. Karena AFC di sana, melihat dokumennya lengkap bentuknya,
ya FIFA biarin aja main dulu. Sama kasusnya dengan pemain Timur Leste. Sampai ada laporan ternyata dokumen ini dokumen palsu. Ya, nggak asli. Kalau udah asli setelah mereka menang lawan Vietnam, seharusnya orang Malaysia sendiri protes. Mana cobalah transparan seperti Indonesia, si ini Emil bapaknya ini turun ini. Sementara yang 7 orang Latin darah anaconda ini mana ada seperti Indonesia, keluarganya ikut nonton di stadion. Mana ada? Nggak ada. Kalau memang ini betul, ya, itu waktu setelah ngalahin Vietnam mereka akan transparan. Ini daftarnya nggak ada, karena memang nggak ada. Nah, TMJ ini dia pikir dia pintar. Dialah yang sangat diuntungkan dalam kasus naturalisasi 7 pemain ini, karena pemain-pemain ini bermain di JDT. Kenapa dia diuntungkan? Dia bisa menaruh, karena mereka udah punya paspor Malaysia, dia bisa memakai orang asing, orang Latin naik ini sebagai pemain lokal. Jadi jatah pemain lokal di kompetisi Asia bisa dipakai sama ini. Memang dia licin sekali caranya. Dia yang paling diuntungkan dalam kasus ini. Karena pemain-pemain ini juga dijanjikan main di JDT. Dia jadi klub terkuat lah. Orang pemain di JDT itu yang main orang asing semua, walaupun kuota pemain lokalnya pun diisi orang asing ya, karena Latin naik ini yang sudah di warga negaranya. Yang kita bahas sekarang ini bahaya loh TMJ ini. Dia pikir dia raja kekuasaan, dia bisa membungkam patik-patik dia di Malaysia. Jangan dengan Indonesia. Indonesia itu negara merdeka, baru lihat ini sekarang. Baru-baru ini rumah anggota dewan aja diacak-acak. Kekuasaanmu sebatas Johor, sebatas Malaysia, nggak nyampe nyebrang. Seenaknya kamu menuduh orang, Pak Erik bisa menuntut ke hukum. Ya, kalau Pak Erik mau ya, karena Malaysia ini udah sering kelewatan. Pernah foto Pak Prabowo diedit sama media mereka. Terkenal medianya, bikin pakai kerudung tapi hati Israel. Ada, saya masih simpan fotonya. Karena saya begitu sakit hati ngelihatnya. Sampai yang sekarang Indonesia harus minimal tuntut dia. Minimal suruh dia minta maaf terbuka. Jangan seenak-enak si anak manja ini belagu sampai ke Indonesia. Nggak ada apa-apanya dia di Indonesia. Ya, menuduh terbukti bukan Indonesia. Vietnam dan Singapura. Vietnam tentu mereka tidak terima kekalahan mereka 4-0. Sudah puluhan tahun mereka dengan menggunakan cara licik. Itu yang Vietnam nggak suka. Malaysia juga, Singapura juga. Dan Indonesia nggak ada kepentingan pool Latin naik sekalipun, Indonesia nggak takut ketemu. Malah kita ajak main dulu, banyak sekali alasan kan. Yang saya poinkan ini tindakan si TMJ ini itu merusak marwah bangsa. Dia nggak sadar, dia bisa dituntut. Saya nggak tahu mau nggak Pak Erik ini nuntut. Atau rakyat Indonesia nuntut presiden, itu sudah menjelekkan suatu bangsa, nama bangsa, karena kamu begitu bencinya, begitu iri, bisa saja iri. Jadi orang pertama yang kamu tuduh orang tersebut. Jadi TMJ ini doesn't matter who's report, nggak penting siapa yang melaporkan. Kecurangan harus ditegakkan, harus diselisih. Ini yang dilakukan FIFA. Ya, mengingatkan pidato Pak Prabowo dengan saya, might cannot be right, right must be right. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, dia pikir bisa memaksakan, memudarkan kebenaran, mengesahkan kecurangan. Kebenaran itu harus dijunjung. Itu cocok sekali buat TMJ ini. Kemarin itu dialamatkan ke kata-kata itu ke Amerika atau ke Australia, ke Israel yang memaksakan kemauan mereka dengan kekuasaan. Ini bisa dipakai ini untuk orang ini.
dia bisa dituntut. Dia harus minta maaf personally. Kalau Pak Erik mau nuntut bisa dituntut. Itu pencemaran nama baik dan bangsa. Nggak ada bukti, enak aja nyeletuk. Ketakutan dihapus. Tapi orang udah apa dulu? Udah screenshot dulu, udah di-upload banyak media. Ya. Nikmati saja nanti video penutupan. Terima kasih yang sudah subscribe. Ini leluconnya Malaysia ini nggak habis-habisnya bikin ketawa. Mereka ini positif diketawain dunia. Mereka ini secara nggak langsung mereka menunjukkan ke dunia, tengoklah kami. Kami memang penipu, kami memang pembohong, tapi kami suka sombong, suka ngaku kaya. Semua dunia tahu sekarang. Ya. See you next video. Enjoy the video penutupnya. Bye-bye. Aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Breaking news, Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys. Abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sangsi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen? Oh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Hogaldo, João Figueiredo, Hector Havel, John Irizabel, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA pada masa yang sama setiap pemain didenda RM2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh.